Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tasya Putri, NIM S1111221-22151. Di video ini saya akan menjelaskan tentang International Monetary System atau IMS dan krisisnya dalam bentuk studi kasus. Video ini dibuat untuk memenuhi nilai UAS mata kuliah perdagangan internasional yang diampu oleh Bapak Pasmanto Marbun. Yuk simak penjelasannya. Sistem Monetary International atau IMS adalah kerangka kerja global yang mengatur hubungan moneter antar negara. IMS mencakup aturan, konvensi, dan institusi yang memfasilitasi pertukaran mata uang, mengelola arus modal lintas batas, dan menjaga keseimbangan pembayaran antar negara. Fungsi utama IMS adalah untuk memastikan stabilitas ekonomi global, memfasilitasi perdagangan dan investasi internasional, serta mengurangi ketidakpastian dalam transaksi keuangan global. IMS telah berevolusi melalui berbagai tahap sejarah, pada akhir abad ke-19 hingga abad ke-20. Sistem standar emas mendominasi, di mana mata uang diikat pada nilai emas tertentu. Setelah Perang Dunia Kedua, sistem Bretton Woods diperkenalkan mengikat mata uang pada dolar AS yang didukung emas. Namun, pada tahun 1971, sistem ini runtuh dan dunia beralih ke sistem nilai tukar mengambang di mana nilai mata uang ditentukan oleh pasar. Transformasi ini mencerminkan upaya untuk menyesuaikan sistem moneter dengan dinamika ekonomi global yang berubah. Beberapa institusi utama memainkan peran krusial dalam IMS, International Monetary Fund atau IMF. IMF mengawasi sistem moneter global, memberikan bantuan keuangan, dan nasihat kebijakan kepada negara anggota untuk menjaga stabilitas keuangan. Bank Dunia fokus pada pembiayaan proyek pembangunan di negara-negara berkembang, sementara Bank for International Settlement atau BIS mendukung bank sentral dalam menjaga stabilitas moneter dan keuangan. IMS telah menghadapi berbagai krisis yang menguji ketahanannya. Contohnya, krisis uang Amerika Latin pada 1980-an. Krisis keuangan Asia di 1997 sampai 1998, dan krisis keuangan global pada 2007 dan 2008. Faktor-faktor seperti ketidakseimbangan fiskal, ketergantungan pada utang luar negeri, dan volatilitas pasar global sering menjadi penyebab utama. Krisis-krisis ini menyoroti pentingnya manajemen risiko yang hati-hati, pengawasan keuangan yang ketat, dan kerjasama internasional dalam menjaga stabilitas ekonomi global. Nah, sekarang kita akan membahas secara singkat salah satu dari krisis ini, yaitu krisis keuangan Rusia di tahun 2014 sampai 2015. Sanksi ekonomi yang diterapkan oleh Amerika Serikat dan Uni Eropa sebagai tanggapan atas aneksasi Crimea dan keterlibatan Rusia dalam konflik Ukraina memberikan tekanan tambahan. Sanksi ini membatasi akses bank-bank Rusia ke pasar keuangan internasional dan melarang ekspor teknologi yang penting bagi sektor energi. Akibatnya, banyak perusahaan Rusia kesulitan mendapatkan pembiayaan dan teknologi yang diperlukan untuk mempertahankan produksi dan investasi. Dampak langsung dari penurunan harga minyak dan sanksi ekonomi adalah devaluasi tajam rubel. Pada Desember 2014, rubel terdevaluasi lebih dari 50% terhadap dolar AS, mencapai titik terendah dalam sejarah. Devaluasi ini menyebabkan inflasi tinggi karena harga barang-barang impor melonjak. Inflasi mencapai puncaknya di atas 15% di awal 2015 yang merusak daya beli masyarakat dan meningkatkan biaya hidup. Bank-bank Rusia menghadapi krisis likuiditas karena kesulitan mendapatkan pembiayaan internasional. Untuk menstabilkan situasi, Bank Sentral Rusia menaikkan suku bunga utama secara drastis dari 10,5% menjadi 17% pada Desember 2014. Langkah ini bertujuan untuk menahan pelarian modal dan menstabilkan rubel. Meskipun suku bunga tinggi juga memperlambat pertumbuhan ekonomi domestik. Selain itu, pemerintah memperkenalkan kontrol modal untuk mencegah pelarian modal lebih lanjut. Krisis ini menyebabkan resesi ekonomi yang parah. Perekonomian Rusia mengalami kontraksi sekitar 2,5% pada tahun 2015, dengan penurunan investasi dan peningkatan pengangguran. Banyak perusahaan terpaksa mengurangi operasional atau bangkrut, yang memperburuk kondisi ekonomi dan sosial. Penurunan pendapatan pemerintah dari sektor energi juga memaksa pemotongan anggaran, yang mempengaruhi layanan publik dan kesejahteraan sosial. Krisis keuangan Rusia 2014-2015 menyoroti pentingnya diversifikasi ekonomi dan manajemen risiko yang efektif. Ketergantungan yang berlebihan pada sektor energi membuat ekonomi Rusia sangat rentan terhadap fluktuasi harga komoditas global. Krisis ini juga menunjukkan perlunya sistem keuangan yang lebih tangguh dan regulasi yang lebih kuat untuk mengelola risiko eksternal seperti sanksi ekonomi.
Upaya reformasi yang mencakup diversifikasi ekonomi, penguatan sektor non-energi, dan pengelolaan cadangan devisa yang lebih baik adalah langkah-langkah penting untuk meningkatkan ketahanan ekonomi Rusia di masa depan. Pembelajaran dari berbagai krisis menunjukkan bahwa IMS perlu terus beradaptasi melalui reformasi dan kerjasama internasional. Diversifikasi ekonomi, penguatan regulasi keuangan, dan pengelolaan cadangan devisa yang efektif adalah beberapa langkah penting. Koordinasi kebijakan antar negara dan institusi global seperti IMF dan Bank Dunia juga esensial untuk mencegah dan menangani krisis keuangan. Dengan pendekatan yang proaktif dan kolaboratif, IMS dapat lebih baik mendukung stabilitas dan pertumbuhan ekonomi di era globalisasi yang terus berkembang. Oke, sudah di penghujung video nih. Terima kasih sebelumnya untuk Bapak Pusmanto Marbun karena telah membimbing saya di mata kuliah perdagangan internasional serta pariwisata internasional. Semoga video saya dapat menjadi pembelajaran bagi yang menonton. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.